Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal 17 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Melalui perikop firman Tuhan ini saya rindu kita belajar bagaimana meraih dan memperoleh mujizat lebih besar di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap saudara rindu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Dan dalam kita menjalani hidup kita mengalami mujizat yang lebih besar dan mengalami mujizat yang lebih besar. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Lukas 17 ayat 11 sampai 19, demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak-teriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah peristiwa tentang penyembuhan terhadap 10 orang kusta. Di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah 10 orang kusta kepada Yesus. Dan singkat cerita akhirnya ke-10 orang kusta ini mengalami mujizat. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau 10 orang kusta ini bisa mengalami mujizat Tuhan, maka setiap saudara juga bisa mengalami mujizat Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan saudara, Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Allah bisa melakukannya bahkan lebih besar dari apa yang saudara rindukan. Dalam bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, apa yang saudara rindukan, Allah melakukan mujizat lebih dari itu. Allah sanggup lakukan bagi saudara. Kenapa saya berkata bahwa kalau 10 orang kusta ini bisa mengalami mujizat Tuhan, maka setiap kita juga bisa mengalami mujizat Tuhan. Bayangkan saudara, orang kusta
pada waktu itu adalah orang yang dianggap hina. Ketika mereka kena kusta, maka mereka akan diusir dari tengah masyarakat. Mereka diusir dari keluarga, mereka diasingkan. Saudara, kalau kita renungkan kenapa ada 10 orang kusta bisa bersama-sama, karena mereka merasa senasib. Mereka dibuang dari tengah keluarga masing-masing. Mereka diasingkan, dan akhirnya bertemulah mereka satu dengan yang lain, yang merasa senasib satu dengan yang lain. Mereka adalah orang-orang yang tidak lagi diperhatikan, orang-orang yang diabaikan oleh karena penyakit yang mereka tanggung. Bayangkan saudara, orang yang sedang sakit seharusnya mereka butuh motivasi, seharusnya mereka butuh kekuatan, pendampingan, supaya mereka bisa kuat dalam menghadapi penyakit mereka. Tapi ini yang terjadi adalah bahwa mereka malah diusir, mereka malah diasingkan. Itulah yang mereka alami. Tapi dengar, ketika mereka dianggap najis, dianggap kotor, dianggap tidak layak, dianggap terkutuk oleh karena penyakit mereka, Yesus malah menyatakan mujizatnya bagi mereka. Jika mereka bisa mengalami mujizat Tuhan, orang yang dianggap najis, orang yang terbuang, orang yang disingkirkan dari masyarakat, dari tengah keluarga, maka hari ini adakah saudara yang hidup saudara lebih buruk dari itu hari ini? Adakah saudara yang sudah dibuang dari masyarakat, dibuang dari keluarga, saudara menderita dan dibiarkan sendiri? Adakah yang seperti itu saudara? Saudara dianggap hina, kemanapun, kalau orang kusta itu pergi kemanapun, mereka harus teriak-teriak najis, najis, dan najis, supaya orang-orang menyingkir. Dari jauh orang dengar, orang sudah menyingkir jauh-jauh. Bayangkan saudara, kondisi itu yang mereka alami. Adakah saudara yang keadaan saudara lebih parah dari itu hari ini? Kalau orang kusta itu pun pada akhirnya mereka semua mengalami mujizat Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, mujizat Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Yang saya rindu kita renungkan pagi hari ini saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami mujizat-mujizat Tuhan di tengah keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita. Bagaimana kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan saudara? Kita akan lihat satu persatu. Ada 3 alasan untuk terjadinya mujizat. Yang pertama kita lihat di ayat 12 dikatakan, ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yang pertama, bagaimana mereka mengalami mujizat saudara? Karena di tengah-tengah kehidupan dalam situasi kondisi tidak ada lagi yang memperhatikan mereka. Mereka tidak mengutuki diri. Mereka tidak menyesali diri. Mereka tidak putus asa dan berkata, tidak ada lagi orang yang memperhatikan aku. Tidak ada gunanya aku hidup, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi di tengah-tengah kondisi di mana tidak ada orang yang peduli kepada mereka, mereka tahu bahwa ada satu pribadi yang masih mengasihi mereka, itulah Tuhan. Itu sebabnya mereka datang kepada Tuhan. Mereka berteriak dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, masih ada satu pribadi yang begitu mengasihi saudara, yang begitu berbelas kasihan kepada saudara, itulah Yesus. Dia mengasihi saudara dan dia mau menyatakan mujizatnya bagi saudara. Dan yang menjadi bagian kita hari ini saudara, berserulah dan harapkan belas kasihan Tuhan. Hanya belas kasihan Tuhanlah jawaban bagi kita. Hanya belas kasihan Tuhan yang menjadi jawaban kita. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia. Ya Tuhan, ya Yesus, ya Allah kami, kasihanilah kami. Adakah kondisi kehidupan saudara begitu berat saat ini saudara? Saudara perlu mujizat Tuhan, datanglah kepada Dia. Katakan, Tuhan, aku perlu belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami ya Bapa. Orang yang akan mengalami mujizat Tuhan saudara adalah orang yang berharap dan percaya bahwa Yesus mengasihi dia. Sekalipun tidak ada lagi orang yang memperhatikan dia, tidak ada lagi orang yang peduli kepada dia, tetapi dia masih percaya bahwa Tuhan, bahwa Yesus masih peduli dan mengasihi dia. Dan benar saja, Yesus mengasihi setiap orang yang datang memohon belas kasihan daripadanya.
Dan hari ini pun kalau saudara datang memohon belas kasihannya, Dia mengasihi saudara dan rindu melakukan mujizatnya dalam hidup saudara. Lalu kemudian selanjutnya saudara, hal kedua yang menyebabkan terjadinya mujizat, mereka disembuhkan, mereka ditahirkan. Di ayat 14 dikatakan, lalu Ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Alasan kedua mereka mengalami mujizat saudara, karena mereka taat kepada perintah Tuhan. Mereka mentaati firman Tuhan. Saudara, kalau kita belajar di seluruh Alkitab, begitu banyak mujizat demi mujizat terjadi, dan di dalam setiap mujizat itu pasti ada satu hal di sana. Pasti ada satu unsur ini di sana, yaitu ketaatan. Kita melihat misalnya orang lumpuh di kolam Bethesda. Tuhan berkata, bangkit, angkat tilammu. Ketika dia taat, dia disembuhkan pada saat itu juga. Ketika pesta di Kana kekurangan anggur, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di situ, isi tempayan dengan air, mereka mengisinya. Dan Yesus berkata, cedoklah, mereka mencedoknya, dan akhirnya air berubah jadi anggur. Di seluruh Alkitab kalau saudara melihat mujizat demi mujizat, itu terjadi ketika ada orang-orang yang taat. Demikian juga saat ini ada orang kusta, 10 orang kusta disembuhkan, ditahirkan. Kenapa saudara? Karena mereka taat kepada firman Tuhan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, bahwa kalau saudara rindu mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara, maka satu keharusan yang harus saudara ambil, yang harus saudara putuskan adalah hidup dalam ketaatan penuh kepada firman Tuhan. Kita sudah belajar dari peristiwa perjamuan di Kana, saudara. Saudara bisa cari video-video sebelumnya, bagaimana ketaatan seperti apa yang dilakukan oleh pelayan itu, sehingga akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Mereka taat sekalipun tidak masuk akal, karena kekurangan anggur tetapi disuruh mengisi air. Mereka taat sekalipun melelahkan, di daerah yang kurang air disuruh isi tempayan. Mereka taat sekalipun berisiko, mereka disuruh mencedok air itu dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Kalau itu air sungguhan saudara, dan belum berubah jadi anggur, pemimpin pesta bisa marah kepada ini pelayan dan kemudian memecat mereka, dan mereka tidak akan terima upah. Tapi mereka taat sekalipun berisiko, dan akhirnya mujizat terjadi. Demikian juga saudara, di sini Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Siapakah orang kusta yang bagaimanakah yang bisa memperlihatkan diri kepada imam? Orang kusta yang sudah sembuh. Tetapi saat Yesus berkata kepada mereka, mereka belum sembuh. Di mana mereka sembuh? Di tengah jalan. Ketika mereka taat kepada firman Tuhan, di sanalah mereka mengalami kesembuhan. Saat mereka disuruh pergi perlihatkan diri kepada imam saudara, itu tidak masuk akal. Ngapain perlihatkan diri kepada imam padahal mereka masih sakit? Tetapi ketika mereka taat sekalipun tidak masuk akal, tapi akhirnya mujizat terjadi. Ketika mereka taat sekalipun tidak masuk akal. Hari ini ada saudara tahu mungkin firman Tuhan yang saudara tahu saudara harus lakukan, saudara harus bertindak. Saudara tahu itu firman Tuhan harus saudara taati, tetapi mungkin itu sesuatu yang berisiko, tidak masuk akal dan sebagainya. Tetaplah taati, karena mujizatnya terjadi ketika kita taat. Itu yang kedua saudara. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan, salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Jadi dari antara 10 yang disembuhkan itu saudara, ada satu orang Samaria yang kembali kepada Yesus. Dia datang menyembah Yesus, dan dia datang bersyukur kepada Yesus atas mujizat yang dia alami. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Hanya 1 dari 10 yang tahu berterima kasih saudara, tahu memuliakan Tuhan, tahu bersyukur. Bukankah itu yang terjadi di zaman ini?
bahwa begitu banyak kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Tetapi jarang yang bisa benar-benar mengerti, memuliakan Tuhan atas berkat mujizat yang dia alami. Jarang yang benar-benar mengerti, mengucap syukur atas berkat-berkat dan mujizat yang dia alami. Sama seperti ke-10 orang kusta itu, saudara. 9 orang merasa puas dengan mujizat yang dia alami dan lupa kembali memuliakan Allah. Lupa kembali untuk tersungkur dan bersyukur kepada Tuhan. Yesus berkata, "Di mana 9 orang lagi?" Lalu ayat 18 dia berkata, "Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ayat 9, saudara. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, saya mau bertanya, mana lebih besar? Mujizat kesembuhan yang sebelumnya dia disembuhkan dari penyakit kusta, atau mujizat keselamatan yang ada di ayat 19 ini? Mujizat keselamatan tentunya. Mujizat keselamatan itu akan bertahan sampai kekekalan. Saudara, ke-10 orang tadi memang mengalami mujizat kesembuhan. Tetapi satu orang ini yang tahu memuliakan Tuhan dan tahu bersyukur, akhirnya mengalami mujizat lebih besar, yaitu keselamatan. Inilah yang saya mau tegaskan kepada saudara. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, harapkan belas kasihan Tuhan. Kalau saudara mau dan rindu mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara, taati firman Tuhan. Dan kalau saudara mau mujizat yang lebih besar dalam hidup saudara, maka hiduplah mengerti memuliakan Tuhan dan mengerti bersyukur kepada Tuhan. Hidup memuliakan Dia, hidup meninggikan namanya di dalam kehidupan saudara, dan belajarlah bersyukur melalui tindakan saudara, melalui pemberian saudara, melalui ucapan syukur saudara, atau apapun yang saudara lakukan sebagai gambaran ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Ketika kita mengerti memuliakan Tuhan atas mujizat yang Dia lakukan, ketika kita mengerti mengucap syukur atas mujizat yang Dia lakukan, maka Dia akan melakukan yang lebih besar. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya hari ini saudara merindukan mujizat terjadi dalam hidup saudara. Terjadilah mujizat Tuhan dalam hidup saudara, dalam pekerjaan saudara, bisnis saudara, dalam keluarga saudara. Harapkan belas kasihan Tuhan, taati firman Tuhan, belajar memuliakan Tuhan dan belajar bersyukur kepada Tuhan atas mujizat yang saudara alami, atas berkat pertolongan Tuhan yang saudara alami. Maka dengan demikian Dia akan melakukan mujizat yang lebih besar. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberi semangat kepada saudara dalam beraktivitas hari ini. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, saudara. Jadikan firman Tuhan ini jadi perenungan di dalam kehidupan saudara di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini, ya Tuhan. Hamba berdoa, ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka, ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya, ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, ya Tuhan.
Sukacitamu memenuhi hati anak-anakmu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul, Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan.
dalam bisnis mereka, bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini, supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini, sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan,
Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.